Pernah nggak kamu ngerasa tiba-tiba capek banget padahal hari itu kamu nggak ngapa-ngapain yang berat? Rasanya kayak energi kebuang entah kemana, tubuh nggak bergerak banyak, tapi hati sama pikiran kayak habis lari jarak jauh. Aneh ya, tapi justru itu yang sering terjadi tanpa kita sadari. Banyak dari kita hidup dalam mode diam tapi nggak bener-bener diam. Pikiran masih muter, kekhawatiran masih jalan, ekspektasi masih menekan, dan rasa bersalah kecil yang belum beres terus ngintilin kayak bayangan. Tubuh kelihatan santai, tapi pikiran sibuk rempong sendiri. Ironisnya, justru hal-hal yang gak kelihatan itulah yang makan energi paling besar. Di titik ini, kita biasanya cuma mikir, aku capek. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam, capeknya bukan dari aktivitas, tapi dari beban mental yang gak kita sadari sedang kita gendong. Kayak ransel yang kita kira kosong, tapi pas dibuka, isinya batu semua. Kehidupan modern bikin kita jago pura-pura tenang, tapi buruk dalam menyadari apa yang sebenarnya kita rasain. Kita terbiasa ngejalanin hari dengan autopilot sampai lupa ngecek kondisi dalam diri. Dan mungkin capek yang kamu rasakan itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda bahwa batinmu minta didengerin, bukan diabaikan lagi. Di momen kayak gini, nilai dalam tradisi Islam sering ngingetin kita buat muhasabah, merenung sebentar, bukan untuk nyalahin diri, tapi untuk memahami apa yang lagi kita bawa. Cuma pengingat kecil bahwa hati juga punya hak buat diistirahatkan. Kadang kita terlalu maksa diri buat kuat, padahal kekuatan itu juga butuh tempat buat rebahan. Ada rasa syukur kecil yang bisa muncul justru ketika kita berhenti sebentar. Syukur bukan hanya soal hal besar. Kadang syukur itu muncul waktu kita sadar, oh ternyata aku udah bertahan sejauh ini. Rasa syukur yang sederhana ini bikin batin lebih ringan, kayak buka jendela di ruangan pengap. Islam juga ngajarin tentang sabar, tapi bukan sabar yang bikin kita pasrah kaku. Sabar yang membuat kita bisa menerima bahwa hidup memang ada naik turunnya, dan kita nggak harus selalu sigap. Kita boleh pelan, kita boleh diam, kita boleh istirahat. Nilai-nilai ini bukan biar kita religius secara formal, tapi buat bantu kita menemukan ketenangan batin yang selama ini terselip di antara kesibukan pikiran kita sendiri. Coba deh, sesekali kamu duduk tanpa tujuan. Nggak perlu meditasi rumit, nggak perlu setting suasana tertentu. Cukup duduk, diam, rasain apa yang muncul. Kamu mungkin kaget, karena kadang yang keluar pertama justru bukan ketenangan, tapi keresahan. Itu wajar, kita cuma nggak terbiasa berhenti. Tapi kalau kamu bertahan sebentar, pelan-pelan ada ruang baru yang kebuka dalam diri. Di ruang itu, kamu bisa ngakuin perasaan-perasaan kecil yang selama ini kamu simpan. Bukan buat dibesar-besarin, tapi buat dihargai keberadaannya. Di titik ini, kamu mungkin baru sadar betapa kerasnya kamu ngejalanin semuanya selama ini tanpa jeda. Dan justru pengakuan itu yang bikin hati pelan-pelan lega. Kayak kamu akhirnya duduk setelah berdiri terlalu lama, baru kerasa ternyata kaki sudah pegal. Ketenangan batin sebenarnya nggak datang dari hidup yang selalu beres. Ketenangan itu datang dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Banyak orang berpikir bahwa tenang itu artinya nggak ada masalah. Padahal yang lebih realistis dan sehat adalah tenang itu ketika masalah tetap ada, tapi kita nggak lagi nyeretnya sendirian tanpa sadar. Emotional balance muncul ketika kita berani ngasih ruang buat rasa kita sendiri. Kadang kita cuma butuh berhenti jadi penjaga citra, orang yang selalu terlihat baik-baik saja. Kita juga manusia biasa yang bisa lelah dan gak apa-apa. Bahkan dalam prinsip hidup yang penuh nilai kebaikan, keikhlasan itu bukan hanya tentang melepas orang lain, tapi juga melepas tuntutan berlebihan pada diri sendiri. Keikhlasan buat bilang, aku gak harus sempurna hari ini. Itu bentuk kasih sayang paling jujur ke diri sendiri. Waktu kita mulai belajar pelan-pelan, capek itu nggak langsung hilang, tapi rasanya berubah. Capeknya jadi lebih ringan, lebih bisa diterima, seolah tubuh bilang, akhirnya kamu dengar juga aku. Itu momen ketika energi yang kamu pikir hilang, ternyata cuma ketahan karena kamu nggak ngasih jalan keluar. Akhirnya, capek yang kamu rasakan mungkin bukan tanda bahwa kamu malas atau kurang produktif. Mungkin itu sinyal bahwa kamu sudah terlalu lama menuntut diri buat terus jalan.
Dan lucunya, ketika kamu berhenti mengejar perasaan harus selalu produktif, energi justru mulai balik. Kayak orang yang berenang melawan arus dan tiba-tiba sadar bahwa tubuhnya bisa mengapung sendiri selama dia nggak maksa. Pelan-pelan kamu belajar bahwa istirahat bukan kelemahan, diam bukan kemunduran, ketenangan bukan hadiah untuk orang yang sempurna, tapi ruang untuk orang yang berani jujur sama dirinya sendiri. Hari ini, mungkin kamu cukup bilang ke diri sendiri, "Aku sudah melakukan yang aku bisa." Tarik napas pelan, lepasin perlahan. Kamu nggak perlu jadi apa-apa dulu sekarang. Kamu cuma perlu hadir, dan itu sudah lebih dari cukup. Dalam dunia psikologi, kondisi ini sering muncul waktu kita kehilangan self-awareness tentang apa yang sebenarnya bikin hati berat. Kita cuma ngerasa nggak enak, tapi nggak tahu sumbernya. Padahal seringkali banyak emosi kecil yang kita tunda buat dihadapi. Khawatir soal masa depan, takut mengecewakan orang lain, merasa nggak cukup baik, atau sekedar perasaan kesepian yang kita tutupin biar terlihat kuat. Hal-hal ini nggak muncul dalam bentuk teriak, tapi dalam bentuk bisikan halus yang bilang ada yang kamu tahan, tapi kamu pura-pura nggak ngerasa. Nah, ketika pikiran dan perasaan jalan terus tanpa jeda, tubuh ikut ngeluarin energi buat ngimbangin. Makanya, walaupun nggak bergerak, kita tetap capek. Tubuh dan pikiran itu kayak pasangan. Kalau yang satu ribut, yang lain ikut ke bawah. Dan seringkali kita terlalu sibuk ngejar hal-hal luar sampai lupa beresin yang ada di dalam. Kita jadi kayak orang yang beresin ruang tamu biar kelihatan rapi, tapi lemari penuh barang numpuk yang nggak pernah diberesin. Kita kira itu baik-baik aja, sampai suatu hari lemari itu jebol dan kita bingung sendiri. Karena itu, penting banget buat punya ruang kecil setiap hari untuk nanya ke diri sendiri, apa yang lagi aku rasain? Bukan buat drama, tapi buat jujur.